Hasta-hasta, kembali lagi ke podcast Hasta Media. Hari ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang sangat luar biasa dan tentunya memotivasi kita semuanya. Hari ini kita simak bersama-sama. Dan tentunya jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian semua supaya teman-teman yang lainnya tuh juga bisa melihat dan juga menikmati video kita hari ini. Yaitu ada Kak Novi. Halo Kak Novi. Halo. Ya, selamat datang ya Kak di Hasta Media. Ya, terima kasih Kak. Ya, Kak Novi nih, hari ini kita mau kenalan dulu. Kan kalau tak kenal maka tak sayang ya, makanya kenalan dulu nih. Bolehlah Kak Novi kenalan dikit-dikit, banyak juga boleh ya. Silahkan Kak Novi. Ya, saya Novia Rumanti, panggil saja Novi. Saya lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Jepara, dan saya mengajar di Sulawesi Barat. Wah, Kak Novi mengajar di Sulawesi Barat, yang pastinya jauh ya karena saat ini kita berada di Pulau Jawa. Nah, dan bahkan Kak Novi pun juga tempat atau rumahnya pun juga di Jawa. Tapi Kak Novi mau mengajar sampai di Sulawesi. Keren sekali nih Kak Novi. Nah, Kak Novi nih, kalau di sana itu kan pastinya tentunya Kak Novi mengajar ya. Kalau di sana itu mengajar guru apa atau mungkin di bagian apa? Boleh sedikit tahu sedikit Kak? Ya, saya di sana mengajar di SMP negeri di Kabupaten Majene, dan saya mengajar di mata pelajaran bimbingan konseling. Bukan mengajar ya, lebih tepatnya lebih membimbing saja ke anak-anak karena bimbingan konseling dari kelas 7 sampai kelas 9 semuanya saya tangani. Jadi Kak Novi ini mengajar di bimbingan konseling ya Kak ya? Betul, Kak. Wah, kalau bimbingan konseling itu tidak mudah ya pastinya, karena harus bertemu dengan anak-anak yang mungkin bermasalah atau mungkin anak-anak yang sedang bingung ataupun yang lainnya datangnya biasanya ke guru BK nih. Nah Kak, selama menjadi guru BK ini apa yang menjadi pengalaman Kak Novi nih ketika mengajar di sana? Saya mendapat banyak pengalaman ya di sana, banyak pengalaman yang unik sekali buat saya karena mungkin berbeda dari latar belakang, suku begituan, jadi kebiasaan juga berbeda, dan saya di sana sangat termotivasi juga dari anak-anak di sana. Jadi di awal mungkin betul karena BK itu tempatnya untuk bercerita begitu. Jadi di awal-awal ketika saya di sana banyak anak-anak yang unik di sana. Di sana banyak anak-anak yang unik dan saya menemukan banyak sekali kreativitas dari anak-anak, sekalipun tidak semua anak memiliki kemampuan dalam bidang akademik, tapi di sana yang saya pelajari satu hal itu yang menginspirasi saya, mereka itu anak-anak yang percaya diri, mereka anak-anak yang punya semangat yang tinggi di sana. Sedikit cerita ya, kalau di sana itu di pegunungan, saya mengajar di pegunungan di Majene, dan termasuk salah satu daerah yang masuk 3T ya di Kabupaten Majene. Di situ ada beberapa sekolah, tapi setiap desa itu punya sekolah, setiap desa punya sekolah. Saya berada di satu desa dan beberapa dusun di sana jaraknya cukup jauh. Ada mungkin yang masih di sekitar sekolah dusunnya, ada juga yang
2-3 kilometer dari sekolah jaraknya. Ada juga yang sampai 5 kilometer. Wah, Tetapi jauh ya. kalau mungkin di Jawa mungkin 5 kilometer itu lebih dekat ya, cukup dekat. Tapi di sana karena jalanan tidak rata, tidak bagus, dan harus naik turun gunung dari bukit ke bukit, dan ada dusun yang bahkan di lembah begitu. Hal yang membuat saya termotivasi dari anak-anak ini itu adalah mereka punya semangat belajar sekalipun mereka harus menempuh jalan kaki ke sekolah setiap hari. Jadi setiap hari mereka jalan karena jarak 5 km itu dan harus naik turun gunung dan jalanan tidak rata. Mereka tidak semua anak atau tidak semua orang tuanya bisa naik motor sampai ke sekolah. Jadi mereka harus jalan kaki, bahkan mereka berangkat dari rumahnya jam 5:30 pagi dan 7:30 harus sudah mulai sekolah begitu kan, harus mulai belajar. Jadi 5:30 pagi mereka harus berangkat dari kampung masing-masing sampai di sekolah begitu jalan kaki. Kadang kalau hujan mereka harus melewati sungai begitu. Mereka punya semangat belajar yang tinggi begitu. Itu pengalaman yang sangat unik bagi saya, sekalipun ya tidak semua anak punya tingkat akademik yang tinggi, tapi hal itu yang membuat unik di sana, pengalaman yang unik. Jadi mereka sangat semangat untuk belajar. Wah, berarti effort yang diperlukan itu benar-benar luar biasa ya buat anak-anak di sana. Walaupun rumahnya jauh sampai ke sekolah, tapi mereka mau menempuh buat jalan kaki sampai ke sekolah. Jadi walaupun dengan keterbatasan yang ada itu tidak membuat anak-anak di sana itu patah semangat buat sekolah. Udah nggak sekolah aja. Tapi mereka justru mau menempuh perjalanan yang jauh, jalan kaki, dan bahkan jalannya pun gunung ya. Berarti naik turun gunung ya. Iya, berarti wah perlu effort yang gede di sana ya. Dan sangat luar biasa. Bahkan Kak Novi pun bukan hanya mengajar di sana, tapi Kak Novi pun juga juga termotivasi dan juga bahkan mendapatkan pengalaman hidup yang sangat luar biasa ya Kak di sana ya. Iya, betul Kak. Ya, terus kalau Kak Novi nih kan jauh-jauh sampai ke Sulawesi, padahal kuliahnya juga di Jawa ya Kak ya? Iya. Kuliah di Jawa, tapi mengajarnya sampai di Sulawesi. Padahal kalau kita melihat di Jawa pun juga banyak sekolah-sekolah yang lainnya, bahkan juga banyak sekolah yang masih memerlukan guru. Tapi kenapa Kak Novi ini memiliki motivasi atau termotivasi untuk mengajar di Sulawesi nih Kak? Dulu waktu saya masih mahasiswa baru ya, masih di jenjang perkuliahan, saya berpikir kenapa saya harus kuliah, kenapa saya harus belajar, harus menempuh S1 begitu, apakah hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terus mendapatkan uang untuk penghasilan saya sendiri begitu. Saya merenung itu Kak dulu, dan saya banyak bercerita dengan teman-teman. Saya banyak teman-teman yang mungkin dari beberapa daerah di Indonesia begitu kan, di sini, dan dari situ saya bercerita banyak dengan teman-teman, dan teman-teman saya itu sering menceritakan pengalaman mereka ketika sekolah. Ada teman yang dari daerah sama mungkin seperti yang saat saya mengajar itu, dia dari gunung ke gunung harus jalan, bahkan ada sampai 2 hari berjalan begitu sampai di sekolahnya. Nah, dari situlah saya mulai termotivasi juga Kak. Jadi dari pertanyaan saya, kenapa saya harus belajar? Saya harus mendapatkan S1 gelar pendidikan juga, apakah hanya untuk pekerjaan biasa saja begitu. Dan dari cerita teman saya menjadi termotivasi untuk pergi ke daerah, ke tempat yang mungkin masih banyak membutuhkan guru, banyak masih kurang untuk dalam pendidikan begitu. Itu yang membuat saya, dan ketika teman menceritakan tentang pengalamannya, saya menjadi terharu dan terpanggil untuk mengajar di sana. Jadi itu menjadi mimpi saya di awal-awal kuliah, itu menjadi mimpi saya. Saya mau mengajar ke tempat dan daerah yang masih kurang untuk dalam hal pendidikan dan banyak tantangan di sana. Wah, ngomong-ngomong tentang tantangan nih, kan tadi Kak Novi sudah
menceritakan banyak hal ya tadi kan. Tadi Kak Novi kenapa bisa termotivasi itu karena mendengarkan cerita-cerita dari teman-temannya yang dari jauh, bukan hanya dari Jawa, dari pulau-pulau lain mereka bersekolah. Mereka dari pulau lain ke Jawa. Kalau Kak Novi dari Jawa ke pulau lain nih. Jadi kebalikannya. Kalau mereka sampai ke Jawa untuk menempuh pendidikan yang ibaratnya yang layak dan juga yang ingin ada sesuatu hal yang ingin lebih yang mereka ingin dapatkan ya. Nah, kalau di sini kan tadi Kak Novi ngomongin tentang tantangan nih. Tadi di sana ada tantangannya. Nah, Kak Novi kalau boleh tahu nih apa sih tantangannya di sana? Bahkan mungkin suka dukanya ngajar di sana atau tinggal di sana juga. Tinggal di sana apa aja sih suka duka dan tantangannya? Ya, saya mungkin kalau tantangan di sana ini ya, tadi saya menceritakan juga di mana daerah tempat saya mengajar itu kan di gunung-gunung dan tentu jauh dari kota. Ya, itu salah satu tantangan yang mungkin saya sudah terbiasa kuliah belajar di kota, di keramaian begitu kan, kemana-mana dekat, mau ke tempat pusat perbelanjaan dekat begitu. Jadi di sana tantangannya jauh dari kota, harus melewati gunung, tebing, lembah juga untuk sampai di desa tempat saya mengajar. Itu salah satu tantangan. Dan dulu sebenarnya waktu sebelum saya mengajar di sana untuk waktu yang lebih panjang, saya pernah menjadi relawan. Saya pernah menjadi relawan pasca gempa Mamuju dan Majene. Saya di sana selama 1 bulan. Jadi saya observasi dulu tempatnya sebelum saya terjun di sana lebih lama. Saya observasi dulu tempatnya, menjadi relawan dulu. Dan di sana itu Kak, jalannya dulu tidak sebagus sekarang. Kalau dulu saya 1 bulan di sana, jalanan masih belum rata, masih tanah-tanah, becek-becek begitu. Dan lagi harus naik tanjakannya itu lebih curam sekali, kalau turun juga curam begitu kan, jalanan tidak bagus. Dan satu hal yang mungkin untuk orang lain dan juga untuk saya awal-awal juga itu adalah sinyal tidak ada. Di saya tidak ada sinyal, hanya beberapa tempat saja, di beberapa titik, mungkin di 1 titik ada sinyal di sana. Hanya dalam 1 desa itu mungkin hanya sekedar hanya 3 titik mungkin yang ada sinyal jaringan untuk internet itu Kak. Jadi itu salah satu tantangan yang luar biasa ya. Jalanan tidak rata, jauh dari kota, jauh dari pusat perbelanjaan, dan untuk sinyal juga susah gitu. Tapi saya bersyukur karena sekarang ketika saya di sana itu jalanan sudah diperbaiki semua, dan mulai ada jaringan yang datang, wifi yang disalurkan dari tower-tower begitu, dari provider lain disalurkan ya, sekalipun tidak lancar ya, tidak selancar di kota-kota besar, tapi di sana sudah cukup ada. Itu tantangan yang awal-awal saya hadapi Kak. Jadi tantangannya luar biasa ya. Biasanya kan kalau teman-teman ini kalau mau akses internet itu mudah, mau WA mudah, mau telepon mudah ya. Di sana, kalau di sana malah lebih susah. Mau buka sosial media pun juga susah juga ya Kak ya. Karena memang terbatas dengan jaringan. Provider apapun juga sulit. Tapi bersyukurnya sekarang udah jauh lebih baik. Sudah ada akses internet walaupun masih terbatas ya Kak ya. Dan tadi ngomong-ngomong tentang mau dari desa ke kota itu jauh, emang boleh tahu nggak sih Kak jauhnya itu seberapa jauh gitu? Kalau mungkin ke kota yang pusat perbelanjaan ya, sekitar 100 km Kak. Wah, 100 km. Ada yang terdekat mungkin 70 km. Itu jauh loh ya. Segitu jauhnya. Ya, itu terdekat Kak, 70 km sekitar itu. Kira-kira berapa jam ya? Jam ini tanyanya jam bukan menit ya. Berapa jam biasanya? Kalau ditempuh dari tempat saya mengajar mungkin ada sekitar 2 jam. Wow, 2 jam untuk ke kota. Ya. Biasanya kan kalau mau belanja-belanja hal yang
keperluan-keperluan yang lainnya perlu ke kota ya Kak ya? Ya, kalau untuk belanja yang perabotan atau misalkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, ada sih Kak yang tempat pertokoan di jalan yang besar. Mungkin ditempuh 30 menit, 30 menit sampai 45 menitan dari desa ke sana. Itu. Jadi lumayan sudah ada lah untuk keseharian begitu. Wah, keren sekali ya, tantangannya itu tidak mudah pastinya, dari jalan yang kurang rata, lalu juga dari jaringan, lalu juga untuk ke kota yang jauh sampai 2 jam, itu benar-benar perlu effort yang besar untuk sampai ke sana. Tapi bersyukurnya Kak Novi bisa di sana itu bertahan berapa lama Kak? Kalau di sana untuk ngajarnya berapa lama? Saya sudah mengajar di sana sekitar lebih dari 1 tahun. Ya. 1 tahun. 1 tahun, mungkin 1 tahun 3 bulan atau 2 bulan. Ya. Sekitar itu. Ya, jadi Kak Novi sudah mengajar di sana lebih dari 1 tahun ya, dan saat ini sedang pulang ke Jawa. Ya, oke Kak, kan tadi sudah berbincang banyak-banyak nih. Kak mau tanya nih, 1 kali lagi. Harapannya Kak Novi untuk mungkin anak-anak di sana, untuk masyarakat di sana, dan juga untuk sekolah di sana, apa Kak? Ya, kalau untuk harapan saya, banyak ya harapan saya untuk di sana. Dan sebelum saya kembali ke Jawa, kemarin saya menyampaikan ke anak-anak di sana, lebih tepatnya jangan putus harapan. Sekalipun di sana mereka harus melewati jalanan yang tidak rata, mereka harus berjalan setiap hari. Saya mengatakan jangan putus harapan, harus terus bermimpi. Karena kadang yang mungkin anak-anak yang sudah mulai capek untuk jalan kaki, mereka merasa lelah, lebih baik saya keluar dari sekolah, saya bekerja saja daripada setiap hari harus jalan. Itu dulu begitu pemikiran anak-anak, dan mereka tidak tahu kenapa mereka harus belajar begitu. Jadi harapan saya berharap anak-anak yang kemarin saya motivasi, saya bimbing di sana, mereka tetap menjaga semangat mereka punya mimpi, berani bermimpi yang lebih tinggi untuk kemajuan desa mereka. Karena sekarang sudah mulai banyak perubahan-perubahan begitu untuk mengubah kehidupan mereka sendiri di sana, mengubah keluarga mereka begitu. Jadi mereka harus saya berharap mereka punya mimpi yang tinggi, mereka mau belajar lebih giat lagi, jangan putus harapan di pertengahan jalan begitu, dan punya keinginan untuk membangun daerah mereka kembali. Itu sih Kak harapan saya benar-benar berharap dari anak-anak ini. Itu yang saya harapkan. Iya Kak Novi, jadi meskipun Kak Novi bukan asalnya dari sana, tapi Kak Novi memiliki harapan yang besar ya untuk anak-anak di sana, dan tentunya untuk dirinya dan juga untuk mengubah di sekelilingnya supaya bisa memiliki mimpi-mimpi yang besar, dan bukan hanya berhenti sampai di situ saja, tapi siapa tahu nanti anak-anak di sana juga bisa berkuliah dan bisa membawa perubahan-perubahan yang besar untuk lingkungan di sana. Ya Kak Novi, terima kasih sekali hari ini sudah memotivasi kita semuanya. Saya pun juga termotivasi dalam hal ini. Nah, boleh Kak berikan closing statement-nya untuk bisa disimak oleh teman-teman? Iya, kalau dari saya mungkin cintailah didikan, karena sebuah tantangan itu adalah sebuah media untuk kita belajar. Iya. Oke, terima kasih Kak Novi sudah banyak memotivasi kita, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak kita hari ini. Terima kasih sekali. Dan satu hal yang boleh saya sampaikan, bahwa dimanapun kita adalah murid, dengan siapapun kita belajar. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.